Halo semuanya, kembali lagi di segmen Pintar Mandarin bersama Catherine Ichijen. Jadi, untuk di video hari ini, aku akan mengajarkan kepada teman-teman 44 pushou atau radikal dalam bahasa Mandarin. Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Mandarin maupun yang belum belajar bahasa Mandarin, aku akan menjelaskan secara singkat kalau misalnya radikal dalam bahasa Mandarin itu adalah piktograf atau huruf gambar yang biasanya digunakan dalam dasar huruf Mandarin, bisa digabungkan dengan karakter lain dan akan membentuk suatu arti yang baru, tapi masih berhubungan dengan radikal itu sendiri. Dikarenakan radikal dalam bahasa Mandarin yang jumlahnya cukup banyak, yang aku cari aku dapat sekitar 80 buah, maka untuk di video hari ini aku akan bikin 44 buah dulu, jadi sekitar setengahnya, dan aku akan bikin part 2-nya juga. Untuk video part 1-nya ini, aku akan menjelaskan cara baca dari masing-masing pushou dan juga contoh Chinese karakternya. Langsung aja kita mulai ke videonya. Oke teman-teman, jadi ini adalah Chinese pushou atau radikal dalam bahasa Mandarin. Di sini dibaca Tianpang pushou. Tianpang bisa diartikan sebagai radikal. Kita akan mulai dari yang pertama. Ini dibaca Changzipang. Contohnya adalah Ting. Ting itu adalah ruangan atau aula. Yanzipang. Contohnya adalah Shuo. Shuo itu artinya berbicara atau ngomong. Tishoupang dibaca lagi Tishoupang, contohnya adalah ta. Ta itu artinya pukul atau main. Shanpu, jadi kita nggak bilang shanzipang atau shan bla 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 pang, tapi di belakangnya itu pakai pu. Shanpu, contohnya adalah ling. Ling itu adalah punggung bukit. Shizipang, shizipang ini biasa berhubungan sama makanan, contohnya adalah fan. Fan itu adalah nasi. Shu xin pang itu contohnya adalah jing. Jing itu adalah kaget. Li tao pang itu contohnya kuah. Kuah itu adalah bertiup. Ini biasa digabungkan dengan feng angin. Kuah feng artinya bertiup angin. Shuang er pang contohnya adalah yang. Yang itu adalah matahari. Cao zi tou contohnya adalah hua. Hua itu artinya bunga. Jinpu, ini dibaca jinpu. Contohnya adalah pu. Pu itu adalah kain. Guangzipang contohnya adalah tian. Ingat, hati-hati teman-teman, kalau misalnya guangzipang sama changzipang itu ada bedanya. Kalau guangzipang dia ada tian di atasnya. Hati-hati, dia ada tian kalau misalnya guangzipang. Kalau yang changzipang itu nggak ada. Terus kita lanjut di sini tadi guangzipang contohnya adalah tian toko, pao kar. Dibacanya adalah kar. Jadi gair. Dia dari kata kai tapi kita nggak bisa baca pao kai kita bilangnya pao kar. Jadi kayak kar tapi r-nya kita bikin cadel. Pao kar. Contohnya adalah zi. Zi ini adalah huruf. Tan ren pang, contoh dari tan ren pang adalah ni. Ni itu kamu. Tan ren pang ini biasa berhubungan dengan lambang radikal manusia. Manusia atau orang, contohnya adalah ni. Ni itu kamu, bisa juga ta, dia. Li zi pang contohnya adalah tong. Tong artinya gerak. Kou pu itu contohnya jiao. Jiao itu memanggil atau berteriak. Lalu ada shuang ren pang contohnya adalah wang. Wang itu adalah mengarah. Teman-teman perhatikan di sini shuang ren pang dan tan ren pang itu beda ya. Kalau misalnya tan ren pang itu pie-nya cuma satu. Kalau misalnya shuang ren pang pie-nya ada dua. Oke? Rahou di sebelahnya ada men zi kuang. Men zi kuang ini biasa lambang radikal ruangan atau sesuatu yang berhubungan sama pintu. Contohnya ada jian. Jian ini adalah ruangan. So, zhi dibaca zhi dari kata zhi Dia mirip sama ini, pao kar. Tadi kan ini kai kita bacanya kar. Kalau misalnya zhi kita bacanya so. Zhi dari kata zhi Contohnya adalah guo. Guo itu melewati. Yang tian shui contohnya adalah ping. Ping itu artinya es. Ti tu pang contohnya adalah po. Po itu adalah lereng.
guo zi kuang. Guo zi kuang itu contohnya adalah guo negara. Teman-teman perhatikan juga di sini koupu sama guo zi kuang itu beda ya. Kalau koupu itu kotaknya dia kecil, jadi bisa diselipin di antara kiri atau di atas atau di bawah atau di kanan. Tapi kalau guo zi kuang itu dia memenuhi seluruh hanzi yang di dalamnya. Jadi maksudnya seperti guo ini ada hanzi di dalam kotaknya, baru ntar kalian tutup di bawah. Pokoknya kotak yang guo zi kuang itu adalah kotak yang besar dan dia beda sama koupu, sehingga penggunaannya akan beda ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman diminta untuk bikin hanzi atau Chinese character dari guo zi kuang, maka nggak boleh bikin seperti ini. Harus bikinnya sesuatu hanzi yang ada di dalam lalu ditutup dengan kotak yang besar seperti guo zi kuang yang ini. Fan, quan, pang ini adalah lambang radikal binatang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bilang lambang radikal untuk doggy atau kucing bisa pakai ini. Fan, quan, pang contohnya adalah mau, mau itu kucing. Lalu sebelahnya ada san tian shui. Di sini kita bisa lihat kalau san tian shui itu mirip banget sama liang tian shui. Kalau liang dari kata liang itu dua, sehingga garisnya cuma ada dua. Kalau misalnya san tian shui karena garisnya ada tiga, maka dibilangnya san tian shui. Ini biasa berhubungan dengan air. Contohnya adalah he. He itu adalah sungai. Nu pu. Nu pu bisa juga dibaca nu zi pang. Jadi teman-teman ini bisa dibaca dua ya. Ada nu pu, ada nu zi pang. Contoh dari nu pu adalah ta, dia perempuan. Biasanya kalau misalnya teman-teman mau bikin hanzi yang mengandung unsur perempuan seperti mama, ibu, jie, kakak perempuan, mei, adik perempuan, biasanya pakai lambang radikal yang ini. Berikutnya ada pa zi tou. Kalau misalnya teman-teman ada belajar numbers, pa 8 dia bentukannya seperti ini, maka disebutnya pa zi tou. Contohnya adalah kong. Kong itu adalah publik atau public. Di sebelahnya ada jing zi tou. Contohnya adalah i. I itu artinya baju. Sebelahnya lagi ada si tian ti. Kenapa disebut si tian ti? Karena tiannya itu ada 4. Karena tian ada 4 itu di bahasa Mandarin adalah si, makanya disebut si tian ti. Contohnya adalah tian, artinya jam. Kemudian ada qi zi tou. Contohnya adalah yang. Yang itu artinya oksigen. Fu zi tou. Ini lambang radikal yang biasa dipakai dalam keluarga, yang biasa dipakai untuk papa atau enggak yeye. Papa itu artinya ayah atau papa, dan yeye itu artinya kakek. Ren zi tou. Contohnya adalah hui. Hui itu artinya bisa. Tu bao gai. Tu bao gai. Contohnya adalah xie. Xie itu menulis. Lalu ada xue bao gai. Beda ya teman-teman, tu bao gai sama xue bao gai. Xue bao gai itu contohnya adalah kong. Kong itu artinya kosong. Zhua zi tou. Zhua zi tou contohnya adalah ai. Ai itu sayang atau cinta. Kemudian ada ge zi pang. Ge zi pang contohnya adalah si. Si itu adalah drama atau pertunjukan. Lalu di bawah sini ada xie tao tou. Xie tao tou contohnya adalah se. Se itu artinya warna. San tie. San tie contohnya adalah ying. Ying itu artinya bayangan. Fang zi pang. Fang zi pang contohnya adalah fang, menaruh. Wen zi tou. Contoh dari wen zi tou adalah qi. Qi itu artinya rapi. Ini salah satu artinya adalah rapi ya guys, karena untuk arti dari qi sendiri sebenarnya ada banyak, tapi salah satunya arti qi adalah rapi. Jian zi bian. Jian zi bian contohnya adalah shi. Shi itu adalah melihat atau mengobservasi. Bao zi tou. Bao zi tou ini contohnya adalah bao. Bao itu membungkus. Zhe wen. Zhe wen contohnya adalah tong. Tong itu adalah winter atau musim dingin. Gao zi tou. Gao zi tou contohnya adalah gao. Gao itu artinya memberitahu. Hu zi tou. Hu zi tou contohnya adalah shan. Shan itu adalah kipas.
Kalau misalnya teman-teman sering bikin kalimat dan ada hanzi yang tulisannya adalah fengshan. Fengshan itu artinya kipas angin, dari kata shan itu kipas. Lalu yang terakhir adalah qian zi bian. Bacanya adalah qian zi bian. Contohnya adalah huan. Huan itu artinya senang. Oke teman-teman, jadi itu dulu untuk video hari ini. Jangan lupa untuk Laoshi de Xueshengmen, jangan lupa sih karena di hari Kamis depan kita akan ada kuis. Dan bagi teman-teman yang udah lama nonton ataupun teman-teman yang baru nonton, yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe-nya di bawah, nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kalau misalnya Catherine upload yang part 2, teman-teman akan langsung dapat notifikasinya. Dan yang terakhir, thank you teman-teman udah nonton video ini dan stay tune sampai akhir video. Jangan lupa untuk kasih like dan komennya di bawah. Kalau misalnya teman-teman pengen aku bahas materi Mandarin apa lagi ke depannya, jangan lupa untuk stay tune terus untuk video-video aku ke depannya. Dan see you guys in the next video. 再见!